Minggu ini kita belajar berkaitan dengan integrity, ya. Judulnya, tema pada minggu ini adalah Living with Integrity. Bagaimana kita hidup di dalam integritas. Integritas adalah sesuatu yang sekali lagi mudah untuk kita katakan, tidak terlalu mudah untuk kita lakukan, kecuali betul-betul hidup kita melekat erat tanpa celah dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau atas setiap kita. Kita akan lihat sama-sama, apa itu integritas. Ini kemana? Boleh dicoba. Saya pencet tiga-tiganya, nggak bisa. Oke. Apa itu integritas? Ya. Integritas itu berasal dari kata Latin integer. Yang berarti apa? Yang berarti keseluruhan atau lengkap, ya. Saya lebih senang menangkapnya dengan begini. Keseluruhan atau lengkap, ya. Utuh dan sempurna sebetulnya. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya saudara dan saya terus berjalan masuk di dalam keserupaan dan menuju kepada kesempurnaan Kristus. Roh saudara dan saya sudah sempurna. Jiwa, tubuh, semua yang ada di dalam kita menuju keserupaan Kristus sehingga sempurna. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa berkaitan dengan integritas. Integritas yang artinya seluruh, lengkap, utuh, artinya lebih kepada hal-hal yang konsisten, tidak ada celah. Karena sesuatu yang lengkap itu artinya tidak ada kurang sedikit pun. Sesuatu yang utuh itu artinya benar-benar lengkap semuanya, tidak ada celah. Bagaimana untuk membuat sesuatu tidak ada celah? Yaitu selalu harus kita menjaga yang namanya konsisten. Terus konsisten, berjalan dengan Tuhan. Konsisten itu sesuatu yang mungkin mudah juga kita katakan, tetapi tidak mudah kita lakukan. Membangun itu hal yang tidak mudah, tetapi masih jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Menjaga untuk tetap dalam alurnya, menjaga untuk tetap dalam tracknya, menjaga untuk tetap ada di dalam rencana Tuhan, hidup kita dalam rencana Tuhan, konsisten terus berjalan dengan Tuhan. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Maka dari itu kita belajar sama-sama bagaimana integritas ini bisa hidup di dalam diri kita. Kita tahu, kita akan belajar beberapa hal apa yang harus kita lakukan sehingga integritas ini ada dalam hidup kita. Integritas ini menggambarkan kualitas atau kondisi menjadi satu yang tidak terpisahkan. Sama seperti kita semua di tempat ini. Kalau saya tanya, siapa orang kudus di tempat ini? Boleh angkat tangan? Kok cuma sedikit? Kok King, kita beberapa minggu lalu belajar tentang kekudusan juga ya? Ya, tapi apa udah lupa? Enggak ya? Siapa di tempat ini orang kudus? Pertanyaannya sekali lagi, saya juga angkat tangan. Firman sudah tulis, Firman sudah bilang, saudara dan saya ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan kalau sudah menguduskan tidak dicabut lagi jadi tidak kudus, tidak. Sekali Tuhan menguduskan saudara dan saya, kita adalah orang-orang kudus. Maka dari itu firman saya berdoa bersama orang-orang kudus, itu kita. Kenapa kita perlu doa bersama, sepakat, dua orang saja sepakat, meminta apapun juga, Bapa di surga mengabulkan. Ya, tetapi segala sesuatunya itu Tuhan itu cinta yang namanya proses. Proses itu membawa kepada yang namanya pertumbuhan. Ketika dalam proses satu tahap, dua tahap kita bertumbuh, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah orang benar. Angkat tangan yang orang benar semuanya. Angkat tangan, belum semua. Saya berharap bahwa kita semua tidak ragu-ragu bahwa saudara dan saya adalah orang-orang benar. Orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Kita akan angkat perjamuan pada hari ini. Adalah sesuatu yang sia-sia ketika kita sendiri tidak yakin dengan kekuatan kuasanya melalui pengorbanannya di atas kayu salib.
Darahnya menyucikan kita, darahnya menguduskan kita, dan darahnya membenarkan kita. Oleh sebab itu kita yang tadinya dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang dipindahkan oleh kekuatan kuasanya. Dan kita bisa melihat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang benar. Kalau kita melihat di sini, menjadi satu dan tidak terpisahkan, itu berbicara integritas. Itu berbicara utuh, sempurna, lengkap, tidak ada cacat dan celah, tidak ada kerut. Mempelai Kristus dipersiapkan Tuhan tidak boleh bercacat bercelah. Siapa yang bisa menilai? Tuhan yang menilai. Tetapi bagian kita lakukan apa yang harus kita lakukan yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Kalau orang kudus, berarti kita harus hidup dalam kekudusan. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana hidup mengejar kekudusan. Mengejar hidup suci gitu. Kudus, ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, kita sudah dikuduskan, kita menjadi orang-orang kudus. Tapi untuk hidup dalam kekudusan itu tugas saudara dan tugas saya. Untuk tetap ada di dalam kekudusan Tuhan. Berbicara orang benar sama. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Artinya sekali dibenarkan oleh Tuhan, saudara adalah orang benar. Tapi gimana dong, saya masih banyak salah, saya masih banyak dosa, saya masih banyak keliru, saya masih banyak hal-hal yang tidak benar yang saya lakukan. Itu tidak menghapuskan kekudusan saudara ketika saudara sudah percaya kepada Kristus. Tetapi mungkin saudara pada saat itu tidak mengejar hidup suci. Hidup suci adalah hidup bagaimana selaras, serupa, segambar dengan Tuhan, yaitu sesuai dengan kebenaran firman. Saudara dan saya adalah orang-orang benar. Orang benar berarti harus lengkap hidup dalam kebenaran. Berbicara hidup dalam kebenaran adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah kebenaran. Supaya saudara dan saya menyatu dengan Tuhan, artinya kita harus hidup dalam kebenaran. Sama seperti kita mengejar hidup suci, kita harus hidup dalam kekudusan. Sama. Kita akan lihat bagaimana kita menjadi favoritnya Tuhan. Kita akan melihat dari sana. Di situ kita lihat bahwa orang yang hidup dalam integritas itu memiliki dasar. Dasarnya apa? Kalau saya tidak akan kupas dalam hal ini, tetapi ini kita membuat satu kesimpulan ya berdasarkan apa yang sudah dipelajari bersama-sama. Jadi dasarnya adalah kode etik dan moral di dalam kebenaran dan berjalan dengan konsisten. Ini loh hidup dalam integritas. Jadi memiliki kode etik dan moral dalam kebenaran. Ini secara umum ya, dalam kamus diterjemahkan seperti itu. Tetapi saudara dan saya, kenapa kita harus ada dalam kebenaran dan kita berjalan konsisten dalam kebenaran itu? Ada kode etik dan moral. Roh Kudus ada di dalam kita. Dia punya aturan. Roh Kudus itu tertib dalam hidup kita. Dia punya aturan. Bayangkan ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, apa yang kita rasakan? Hilang damai sejahtera. Artinya kode etik dan moral yang sudah ada di dalam diri kita terkamiri karena kesalahan kita. Jadi kita tahu bahwa dalam kebenaran dan kita berjalan dengan konsisten, antara apa yang harus berjalan dengan konsisten. Jadi kode etik dan moral di dalam kebenaran itu harus berjalan konsisten. Bagaimana merealisasikan itu supaya kita lebih mudah menangkap yang namanya hidup dalam integritas. Artinya firman kan mengatakan gini, hendaklah engkau memiliki pikiran, perasaan selaras dengan pikiran Kristus. Artinya di sini, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, dan tindakan kita harus selaras. Bisa nggak kira-kira kita bohongin orang? Sangat bisa. Artinya hati kita tidak sama dengan tindakan kita. Pikiran kita tidak sama dengan apa yang ada dalam hati kita. Itu kita sedang membohongi. Tuhan mau kita jujur sama siapa? Diri sendiri dan sama Tuhan.
Jujur sama Tuhan itu kita perlu mengakui apa yang kita anggap salah di hadapan Tuhan. Maka 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku dalam hidup kita. Ketika kita berbuat salah dan melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta ampun, maka Dia adalah setia dan adil dan Dia akan menyucikan engkau dari segala pelanggaran. Karena apa? Sifat Dia tidak ada yang jahat dalam dirinya. Yang ada jahat di dalam diri manusia itu adalah manusia yang kemasukan celah daripada si jahat. Karena itu Tuhan memberikan front kepada kita. Jadi jangan lagi sebetulnya ada di dalam diri kita dakwaan-dakwaan iblis yang menjatuhkan kita. Karena apa? Tuhan maunya kita itu dalam kehidupan kita itu bisa menikmati di bumi seperti di surga. Itu maunya Tuhan. Tapi kita semua berproses masuk di dalamnya. Bahkan pelayanan saja, ya, pelayanan saja selalu seringkali kita kan dengar. Pelayanan itu harus easy, harus enjoy, maka akan fruitful. Ada kata enjoy di dalamnya, ada kata menikmati. Beberapa hari ini saya bertemu dengan rekan-rekan pelayanan yang stres semuanya. Kan sedih sekali ya gitu. Ketika saya mendengar seperti itu, saya langsung introspeksi diri. Introspeksi diri langsung doa sama Tuhan. Tuhan, hidup ini milik Tuhan sekali lagi. Dalam hal apapun Tuhan yang sudah ngatur saya. Ketika saya salah, saya minta ampun, datang sama Tuhan berlutut. Dan ampuni, saya nggak akan bikin kesalahan yang baru yang sama seperti itu. Nah, sekarang, terus kemudian ketika melihat teman-teman dalam pelayanan, stres. Sampai kemarin saja, masih ada yang sharing, 1 jam telepon. Stres, kenapa? Pelayan Tuhan. Karena apa? Rasanya dia gregetan dengan semua situasi yang membuat semuanya jadi tidak karu-karuan seolah-olah. Termasuk tim pelayanannya. Saya bilang gini, kita kembali lagi kepada rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu menciptakan saudara dan saya, menciptakan kita semua. Itu kita harus bisa menikmati di bumi seperti di surga. Kalau kita tidak bisa menikmati itu, ada yang salah di kita, bukan di Tuhan. Terus kemudian kalau dalam pelayanan kita sudah mulai stres, kita kembali lagi ke laptop. Kembali lagi kepada yang seawalnya. Pelayanan itu harus enjoy. Kita harus bisa menikmati Tuhan. Kita harus menikmati pelayanan itu. Mensyukuri semua apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi berbicara integritas ini sangat luas. Bukan hanya semudah kita mengatakan apa yang kau lakukan harus sama seperti apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan harus sama seperti yang kita lakukan. Betul, itu tidak salah. Itu hanya satu indikator untuk membuat kita tetap di sana. Tapi integritas, berbicara integritas ini sangat luas sekali. Dan integritas itu berkaitan dengan yang namanya konsistensi. Menjaga keselarasan itu penting. Karena itu Tuhan terus ingatkan, hendaklah hati pikiran kita selaras dengan pikiran Kristus. Tujuan Tuhan itu selalu baik. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menikmati. Supaya saudara dan saya bisa enjoy. Ya. Hidup dengan integritas menekankan pentingnya keselarasan dalam perkataan, pikiran, perbuatan, dan konsisten. Penting sekali. Ini 4 kata kunci berbicara dengan integritas. Jadi integritas bukan hanya berbicara tentang yang namanya kejujuran saja. Jujur itu adalah salah satu yang Tuhan mau ada di dalam integritas kita. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Tuhan. Kita harus mengakui apa kelemahan, kekurangan kita juga terhadap diri kita sendiri supaya kita bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita akan lihat satu yang memang nggak bisa ya ini ya. Slide yang selanjutnya boleh? Oke, Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara dan saya tidak bisa tidak bergantung sama Tuhan.
Hidup saudara dan saya itu selamat hanya karena Tuhan. Tuhan mau siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan juga yang murni hatinya. Ini bukan soal tangannya bersih seperti apa, tapi ini soal tindakannya. Tindakannya itu nggak neko-neko, apa adanya, dan melakukan hal seturut yang Tuhan kehendaki. Dan yang murni hatinya ini berbicara apa? Berbicara jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menilai kemurnian hati kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menilai kemurnian hati kita. Dan Tuhan bilang yang mereka bisa atau boleh naik ke atas gunung Tuhan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tidak ada seorang pun di antara kita punya pemikiran atau hal-hal yang berniat tidak baik kepada orang lain tentunya. Dan Tuhan yang bisa melihat dan menilai itu. Tetapi setiap anak Tuhan harus masuk di dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki dan Tuhan proses dalam hidupnya. Dan kita harus selalu bersyukur dengan proses itu. Karena apa? Karena Tuhan selalu janji ada di sana. Proses apa yang terjadi dalam hidup kita? Ingat Tuhan ada di sana. Itu yang membuat kita iman kita boleh semakin kuat. Dan semakin kita akan melihat banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan terjadi dalam hidup kita. Tapi bukan rekayasa manusia. Semua apa yang dilakukan manusia itu semuanya benar-benar apa ya istilahnya selama kita tidak mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Membuang energi dan membuat kita menjadi stres atau depresi. Kapan sesungguhnya orang itu bisa menjadi depresi? Ketika dia melakukan sesuatu lebih daripada yang bisa dia lakukan. Pasti ada stres, pasti ada depresi dalam dirinya. Tuhan mau kita hidup di dalam integritas, betul? Ketika kita ada dalam integritas, ingat selaras 4 hal ini harus berjalan selaras. Di dalam pelayanan juga, kenapa sahabat saya, rekan saya bisa begitu stres, gitu? Kan kita manusia biasa ya. Ketika kita salah respon pun, itu kita bisa menjadi stres. Kadang-kadang kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa kita ada di dalam kondisi yang sedang stres. Kenapa seperti itu? Karena melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu atau mengharapkan sesuatu lebih daripada kapasitas yang diberikan Tuhan atau yang mampu dia lakukan. Dan ketika seseorang melakukan lebih daripada yang bisa dia lakukan, pada saat itu tanpa dia sadari dia sedang membuat dirinya sendiri menderita. Ayo kita lihat beberapa hal di sini. Jadi, dengan integritas itu bukan berarti hidup tanpa tantangan ya. Hidup tetap ada tantangan, tapi ada perlindungan Tuhan di sana. Ada campur tangan Tuhan di sana. Berkat Tuhan bagi yang hidup dalam integritas itu meliputi apa yang paling penting? Damai, sejahtera. Sekalipun ada ujian tantangan, damai tidak akan hilang dari kita. Sama seperti Tuhan mengatakan oleh kuasa darahnya dia menguduskan kita, menyucikan kita. Sama seperti Tuhan mengatakan bahwa aku telah memberikan kepadamu damai dan damai yang aku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Artinya ada. Persoalannya seringkali kita tidak merasakan damai itu. Kenapa? Ada yang salah di kita. Jadi inilah proses manusia, inilah proses anak-anak Tuhan, inilah proses gereja Tuhan. Selalu ada, tapi pilihan di tangan kita. Apakah kita memilih damai? Apakah kita memilih tidak ada di dalam damai? Semua pengen milih damai, tetapi ketika mempraktekannya, seringkali kita lupa. Ayo cepat-cepat balik lagi, karena saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar itu kalau berbicara integritas dia harus hidup menjadi satu, tidak terpisahkan dengan yang namanya kebenaran. Kebenaran itu harus menjadi lifestyle-nya kita. Kebenaran harus menjadi gaya hidup kita, menjadi rema, menjadi darah dan daging dalam hidup kita. Amsal 10 ayat 9 juga katakan seperti ini. Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Jadi kita ini hidup udah tidak usah neko-neko, tidak usah pengen melebihi kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kalau gitu ya udahlah seadanya aja, gitu. Gak usah kerja keras, gak usah melakukan hal-hal dengan ekstra-ekstra. Bukan begitu. Tuhan mengajarkan kepada kita. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Ketika kita bisa memegang dan menggenggam itu dan mempraktekannya dalam hidup kita, maka bagian saudara dan saya adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika kita mau membangun pun apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita harus duduk dulu menghitung anggaran. Itu yang Tuhan mau toh? Gitu. Artinya apa? Ada bagian kita, tapi ada bagian Tuhan. Betul? Jadi disinilah kita terus mempraktekkan integritas ini sangat luas dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar berkata dan bertindak dan berkata. Itu menjadi satu indikator. Tapi banyak hal, yaitu konsisten. Ini sangat penting. Sangat penting sekali. Karena konsisten bukan hal yang mudah. Ketika kita melakukan sesuatu, membangun sesuatu bersama dengan Tuhan. Membangun bisa, mempertahankannya atau menjaga, memeliharanya. Untuk menjadi jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Itulah yang tidak mudah. Tetapi seringkali banyak orang di tengah jalan mau berhenti. Karena apa? Merasa sudah capek, merasa sudah berat, merasa aku gak mampu lagi, aku gak sanggup lagi. Kata Tuhan, iya. Karena apa? Kamu yang mengatakannya. Yuk sama-sama kita cek diri kita. Ketika kita mengalami sesuatu, pernahkah kita mengatakan, Tuhan rasanya aku gak mampu lagi Tuhan? Betul, karena aku gak pernah bilang kamu yang bekerja. Aku hanya bilang aku yang mengerjakannya. Artinya apa? Bagian dari kita lakukan yang terbaik, tetapi tetap dengan pola kita surrender sepenuhnya sama Tuhan. Pola kebergantungan kita sepenuhnya oleh Tuhan. Firman ini juga mengatakan bahwa akulah yang menyelamatkan. Bukan kita. Siapa kita? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Atau kita tidak bisa menyelamatkan teman kita dari apa yang menjadi pergumulannya. Tidak bisa. Tuhan. Tapi Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai teman kita, Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan pilih untuk Tuhan pakai, untuk menolong kita. Itulah kemurahan dari Tuhan yang selalu ada buat kita dan tidak pernah berhenti dalam hidup kita sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Di sini juga orang yang berkomitmen itu, Tuhan mau kita tetap menjadi pribadi yang setia, tetap di dalam komitmen. Komitmen apa yang saudara dan saya sudah bawa di hadapan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi gereja Tuhan. Yuk kita harus berani berdiri teguh untuk kebenaran meskipun menghadapi tantangan. Berdiri teguh di hadapan Tuhan meskipun tantangan itu ada. Kita sudah belajar mengenai kekudusan. Kita sudah belajar mengenai bejana. Berapa minggu yang lalu ya sudah belajar mengenai bagaimana menjadi bejana. Prosesnya menjadi bejana. Kita tahu bahasa prosesnya, tapi sedikit sebentar. Saya minta waktu di poin ini keluar sedikit, 1 menit, 2 menit untuk bayangkan menjadi sebuah bejana. Sekali lagi, saya mengulang review. Bejana itu kan dibuat dari tanah liat, dan tanah liat itu diambil, dipilih oleh penjuna, oleh tukang periuknya karena dia tahu dia mau bikin apa, ada dalam pikirannya. Terus dia tahu tanah liat yang sejenis dan setipe apa yang harus saya ambil. Dia memilih saudara dan saya. Jadi saudara dan saya ini spesial, sangat spesial. Dipilih oleh Tuhan. Setelah dipilih, apa yang dilakukan oleh penjunan itu? Dibentuk. Tapi dibentuk itu nggak bisa cuma tanah liat. Dibentuk itu harus dicampur lagi sama air. Baru dia bisa dibentuk dengan baik. Tuhan bilang apa tentang air dalam hidup kita? Kalau engkau minum air ini, kebenaran. Kalau engkau minum air ini, engkau tidak akan haus lagi. Artinya kebenaran itu harus menyatu dalam hidup kita sama seperti saudara tanah liat dan air itu menyatu sehingga kita bisa menjadi bejana yang bagus. Tapi setelah itu, apa yang harus dilakukan? Masuk ke dalam dapur api. Dibakar. Kalau bejana itu mau teriak-teriak, gak enak, sakit semuanya, sangat sakit. Tetapi itulah proses yang harus saudara dan saya hadapi. Ingat satu kata, sabar. Ada proses kupu-kupu juga dari kepompong, dia harus lewati. Proses pergumulan apapun yang hari-hari ini saudara rasanya udah teriak-teriak sama Tuhan, itu lihat itu sebagai bejana yang sedang masuk dalam pembakaran. Tuhan bilang sabar. Tidak akan bejana itu dibakar seterusnya. Dia akan dikeluarkan juga. Dan itu juga Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dan saya gitu.
Proses apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini? Sabar, bersyukur sama Tuhan. Terus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Setelah masuk pembakaran kan diambil pada waktunya, pada waktu Tuhan. Karena menurut Tuhan sudah pas. Bukan kita bejana yang bilang sudah pas Tuhan, sudah pas. Enggak, bejana enggak teriak-teriak begitu. Nah, sama seperti kita. Sudah cukup Tuhan, sudah cukup. Enggak. Kita enggak teriak-teriak begitu. Karena bejana juga enggak teriak sama penjunanya untuk saya sudah cukup keras. Bukan. Tapi akhirnya kemudian dia masuk, harus dikikis, harus diamplas, masih sakit. Tapi kemudian dia cicat yang bagus sekali. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilainya. Saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan sudah memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Karena apa? Tahu dari mana kita nilainya sangat tinggi sekali? Mazmur 8 ayat 5. Engkau aku buat hampir sama seperti Allah. Engkau dibuat segambar dan serupa dengan Allah. Kamu biji mataku. Kamu sangat berharga. Kalau Tuhan saja yang menciptakan kita mengatakan kita berharga, apalagi beranikah kita mengatakan kepada orang lain tidak berharga? Kita cek diri kita. Ini hal-hal kecil itu mempraktekkan integritas. Makanya kita selalu belajar untuk melihat orang lain itu adalah VVIP-nya Tuhan, sama seperti VVIP kita. Kita akan lihat. Jadi yang pertama adalah bahwa kita harus hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Tadi kita sudah singgung bahwa berbicara hidup dalam kemurnian itu berbicara hati Tuhan yang jaga, kita yang memelihara. 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan seperti ini. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi hidup kita itu didasari oleh ketulusan dan kemurnian yang datang dari Allah. Jadi desain Tuhan atas saudara dan saya adalah bukan memiliki hati yang jahat, tapi memiliki hati yang murni dan tulus. Kapan kita menjadi jahat? Ketika sekali lagi celah terbuka dalam hidup kita. Ketika sebagai orang benar tidak hidup dalam kebenaran. Maka kita tidak memiliki hati yang murni dan juga hati yang tulus. Tetapi Tuhan menghendaki kita tetap hidup dalam kebenaran dan menjaga kemurnian hati. Caranya gimana? Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Proses apapun boleh terjadi dalam hidup kita, it's okay. Karena apa? Itu akan membuat iman kita semakin kuat. Akan membuat kita mengerti orang di padang gurun yang dibutuhkan air. Ya, bukan emas, air. Karena apa? Dia mengerti betapa dalam kehausan ketika dia mendapatkan air. Inilah jawaban. Orang sakit yang dibutuhkan sehat. Dia mengerti nilai sehat itu ternyata sangat tinggi sekali. Begitu juga kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Firman kan katakan begitu, Yohanes 15. Jadi mari kita praktekkan dalam hidup kita. Ini berbicara hidup dalam integritas adalah soal menjaga hati, pikiran, perkataan, tindakan, konsisten. Itu berbicara integritas. Jadi kita lihat yang kedua, integritas diuji dalam keadaan sulit. Kenapa dituliskan integritas diuji dalam keadaan sulit? Bukan berarti integritas tidak bisa diuji dalam keadaan yang tidak sulit. Tetapi seluruh yang diajarkan dalam hidup kita, apa yang membuat saudara dan saya memiliki iman yang teguh? Tantangan, ujian, penderitaan. Itu yang Tuhan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Ketika kita juga ada di dalam hal yang baik, apakah kita tidak sedang hidup dalam integritas? Kita juga harus hidup dalam integritas. Kita harus hidup bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan, kebaikan, kemurahan, hal-hal baik yang kita nikmati, itu juga harus dipertanggungjawabkan Tuhan. Itu dalam integritas juga. Tetapi integritas ini diuji dalam keadaan sulit. Kita lihat Daniel 6 ayat 4 dan 5. Kemudian
Para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kalau kita melihat hal ini, Daniel, ya kita tahu Daniel 3 kali berdoa menghadap Yerusalem, itu kan yang dilakukannya. Padahal zaman itu dia harus menyembah berhala. Jadi yang dia hadapi bukan manusia satu, negara. Gitu. Tetapi apa yang di sini kita lihat, tidak ada seorang pun yang bisa melihat dakwaan apa yang bisa dijatuhkan atas Daniel. Tadi dikatakan apa di Amsal 10 ayat 9? Siapa orang yang bersih tangannya, lurus jalannya, akan menjadi aman. Daniel hidup dalam integritas. Tidak ada celah yang orang bisa lihat kesalahan apa sehingga menjatuhkan dirinya untuk dihukum. Tidak ada. Sampai harus dicari-cari pun tidak ditemukan, kecuali hanya ibadahnya. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi titik poin di mana Daniel akhirnya harus masuk ke gua singa. Tapi di sini sama seperti pribadi kita, saudara dan saya. Seharusnya kita pun sama. Dicari-cari kesalahannya, seharusnya juga orang tidak perlu bisa mendapatkan kesalahan kita. Sama seperti kita bayangkan lilin. Saudara dan saya itu adalah cahaya di tengah kegelapan. Karena lilin itu menyala, saudara dan saya adalah terang. Ketika ada kita gelap itu menyingkir, bukan hilang. Tetapi saudara, karena saudara terang, kita akan senantiasa dinilai oleh orang lain dengan begitu sangat mudah. Kalau gelap kita nggak gampang dinilai orang lain. Karena apa? Sama, ya. Jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita terang, apapun yang kita lakukan benar, kita akan bisa dinilai oleh orang lain. Orang lain bisa mencari-cari kekurangan, kesalahan, pelanggaran kita, gitu. Tetapi dalam tanda petik seharusnya tidak didapati kesalahan itu dalam diri kita. Amin. Mari kita terus belajar, sama-sama belajar, masuk ke track itu terus. Itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya harus menjadi favoritnya Tuhan. Kita ingat Ratu Esther, raja sangat favorit sama dia. Dia menjadi favoritnya Tuhan. Kenapa? Sama seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara dan saya hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran, kita sesuai masuk dalam kehendak Tuhan, kita menjadi favoritnya Tuhan. Bukan berarti orang yang tidak seperti itu tidak disayang Tuhan. Tidak. Tetapi Tuhan punya favorit di dalam hatinya. Makanya dia juga katakan kepada Daud, Tuhan berkenan sama Daud. Tapi Tuhan tidak bicara sama semua tokoh dalam Alkitab bilang aku berkenan toh, gitu. Jadi artinya apa? Tuhan punya hatinya ada favorit. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang hidup kudus dan hidup dalam integritas, hidup dalam kebenaran. Ya, sekali lagi bukan hal yang mudah, tapi Tuhan memimpin kita. Selama engkau mau, Tuhan akan terus bawa kita masuk di dalam kebenaran itu. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa hal yang kita bisa lihat juga, contohnya gini. Bicara hidup kita juga gini ya. Hari-hari ini kita semua harus banyak berdoa juga untuk negeri kita ya, tentunya. Karena negeri kita ternyata termasuk yang maaf banget gitu. Di dunia ini koruptor terkeberapa gitu. 5 besar kalau nggak salah gitu. Sedih, jujur sedih. Karena gini, kalau kita ya misalnya melihat ini nih masalahnya nih, oh saya di depan harus bayar sekolah anak saya, harus bayar kontrakan rumah misalnya, harus lakukan ini, harus lakukan itu, tapi semuanya ini tidak ada. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sementara ada ide-ide atau hal-hal yang menarik, yang menggiurkan, tapi jalannya salah. Hari-hari ini, maaf, iblis itu banyak sekali menggoda dengan cara seperti itu. Karena apa? Orang banyak mengatakan kan ekonomi sulit sekarang, gitu ya. Itu udah banyak sekali surveinya lah, gitu. Tetapi bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa dunia memang akan semakin jahat, dunia akan semakin bengkok,
tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya mari kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun kondisinya, fokus aja sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Silahkan proses boleh terjadi Tuhan, it's okay. Saya mau jalani walaupun istilahnya terseok jalannya. It's okay Tuhan, saya tahu ada sesuatu yang indah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena pada dia tidak ada yang jahat. Ya. Jadi akhirnya korupsi itu masalahnya apa? Bukan soal mencuri, tapi itu udah mental. Gitu loh. Saudara dan saya harus punya mental kingdom. Kita harus punya mental kerajaan Allah. Bahwa sebetulnya saudara dan saya segala sesuatunya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Tetapi di dalam prosesnya mari kita belajar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kita akan masuk, kita lihat yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga di sini kita belajar integritas menjadi kesaksian hidup. Yesus menjadi saksi yang hidup. Saudara dan saya juga harus menjadi saksi yang hidup. Bukan hanya bersaksi secara perkataan, tetapi bersaksi dalam kehidupan. Hidup kita dimanapun yang adalah terang tadi akan dilihat terus sama banyak orang. Dan orang akan terus menilai kita. Orang akan terus menilai kita. Dan bahkan bisa mencari-cari kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi siapkah saudara ketika saudara tidak melakukan hal yang jahat, tetapi tetap orang akan mengatakan hal yang tidak baik terhadap kita? Kita harus siapkan diri kita. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajarkan kita untuk tidak menghakimi saudara. Karena setiap kita sedang menjalani prosesnya masing-masing. Dan setiap orang sedang berperkara dengan Tuhan. Jadi tidak ada hak untuk kita menghakimi saudara kita. Mari, karena penghakiman itu hak Tuhan, bagian kita adalah mendukung di dalam doa dan kebenaran. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Yang ketiga, integritas menjadi kesaksian hidup. Kita lihat dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga. Supaya orang, kita melakukan hal baik bukan untuk dilihat orang. Niat kita ya, bukan untuk dilihat orang. Nanti jadi pencitraan. Tetapi ketika kita, supaya Bapakku yang di surga melihat apa yang aku lakukan, lakukanlah secara natural, dengan hati yang tulus dan murni. Maka orang akan lebih melihat apa yang saudara lakukan dengan kuasa yang menyertai. Sehingga apa? Bahkan tanpa perkataan orang akan datang kepada Kristus. Karena perkataan, perbuatan jauh berbicara lebih kuat daripada perkataan. Di sini kita melihat Yusuf, seperti apa yang dialami Yusuf. Kita semua sudah tahu, kita nggak usah ulang itu. 13 tahun dari dia mimpi sampai dia mendapatkan janji Tuhan itu. Dan menjadi berkat bagi seluruh bangsanya, bagi seluruh keluarganya. Ada proses. Bagaimana dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan baik dari saudara sendiri ataupun dari orang luar. Tapi dia tidak pernah mendendam. Dia tidak pernah membenci mereka. Bahkan dia tetap mengasihi mereka dan tetap care sama mereka. Itu integritas. Jadi kita bisa melihat apa yang kita lakukan benar-benar didasari dari hati yang tulus dan murni. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Ada salah satu contoh juga Nelson Mandela. Kita semua tahu siapa Nelson Mandela. Kita lihat ya. Nelson Mandela dia adalah pribadi seorang Kristen ya, Kristen Metodis dia. Kristen yang taat dan berpegang pada keyakinan terhadap nilai kebenaran. Kasihilah musuhmu, semua nilai-nilai dalam kebenaran dia menghidupinya. Kalau dia tidak menghidupi itu, dia tidak akan pernah jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia adalah pribadi yang memperjuangkan melawan apartheid pada saat itu. Tahun 1962 ia ditangkap karena terlalu mengganggu. Dan akhirnya dia ditangkap, bukan 5 tahun, 2 tahun atau berapa tahun dia di dalam penjara. 27 tahun. Kalau kita melihat orang di dalam penjara serem gitu kan kayaknya gitu ya, menghadapi tantangan banyak sekali.
Apalagi pada zaman itu dia dipenjara karena memperjuangkan kulit hitam gitu untuk memiliki kesetaraan dan keadilan yang sama gitu. Nah, ketika dia di dalam penjara, apakah semua kulit hitam yang di dalam penjara? Enggak kan? Itu sipir-sipirnya kan ada juga yang kulit putih di dalam lapas itu, di dalam penjara. Artinya apa yang dia alami selama 27 tahun bukan hal yang menyenangkan. Mungkin kalau ditulis apa saja yang dia alami di sana sangat panjang sekali. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengampuni orang-orang yang menekan dia, yang mencerca dia, yang yang menekan dia. Semuanya dia mengampuni. Tahun 90 dia dibebaskan. Pada tahun 94 mengakhiri apartheid dan menjadi presiden kulit hitam yang pertama. Rencana Tuhan tidak akan pernah menjadi seperti itu apabila ketika dia di penjara dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Apabila dia tidak menjadi pribadi yang mengampuni, apabila dia tidak menjadi pribadi yang rendah hati, hal ini semua tidak akan terjadi dalam hidupnya. Pada tahun 93 ia menerima Nobel Perdamaian dan dia mewariskan legacy kepada orang-orang kulit hitam dan juga kulit putih. Dia mewariskan simbol perjuangan terhadap keadilan dan kesetaraan. Dia menjadi pemimpin yang bijak dan rendah hati sehingga sangat dicintai. Inilah Nelson Mandela. Dan kita bisa lihat pembelajaran apa yang bisa kita tangkap dari pribadi ini. Sebagai contoh, ini sebagai kesaksian hidup orang yang cinta Tuhan. Pembelajaran dari sini adalah apa? Dia memiliki hati yang teguh, konsisten, membela, membawa keadilan untuk kesetaraan. Sehingga kalau enggak mungkin Presiden Amerika hari ini ada yang kulit hitam kan? Artinya ada dampak yang dia buat. Dan kita bisa melihat bahwa dia memiliki keteguhan. Dia juga memiliki hati yang mengampuni yang begitu besar. Musuh-musuhnya yang sudah menyiksa dia habis-habisan saat di penjara pun dia ampuni. Dia tidak sakit hati dan tidak menendang. Dia rendah hati. Dia peduli dan dia adalah pemimpin yang dicintai. Ini luar biasa sekali. Di dalam Alkitab juga sama, pelayanan Yohanes juga sama. Banyak orang dan akhirnya murid-murid Tuhan juga sama melakukan hal kebaikan yang dilakukan. Apa yang terjadi? Akhirnya orang semua datang kepada Yesus. Orang datang kepada Yesus. Akhirnya sampai 3.000 orang dibaptis. Ya, dan hari-hari ini sejujurnya kita juga tahu betapa banyak kegerakan yang luar biasa dan banyak orang percaya hari-hari ini. Jadi seringkali justru di dalam tekanan orang itu akan mengalami Tuhan. Dalam tekanan, di dalam masa yang sulit, orang itu akan hidup di dalam kebenaran dan melihat bahwa Yesus hingga hari ini adalah Tuhan yang sama, yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Jadi dalam hal ini ada 3 hal ya. Kita tahu hidup dalam integritas. Hidup dalam integritas yang pertama kita sudah bicara hidup di dalam kebenaran dan juga kemurnian. Yang kedua, hidup dalam integritas itu diuji dalam keadaan sulit. Jadi bersyukurlah kalau saudara dan saya sedang mengalami masa sulit dalam hidup kita. Bersyukur karena apa? Tuhan akan menyatakan kuasanya. Bahkan apa yang tidak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah ada dalam pikiran kita, itu Tuhan sediakan. Semua itu dimulai dengan hikmat Tuhan. Tuhan akan penuhkan kita dengan hikmat dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, integritas menjadi kesaksian yang hidup. Tenang, saudara-saudaraku, sabar ketika kita ada dalam tantangan, ketika kita ada dalam ujian. Jangan cepat-cepat mengambil jalan pintas yang tidak dicintai Tuhan, tapi tetap ada di dalam koridor. Apapun yang saudara akan lakukan, tanya dulu sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Maka ketika kita tanya sama Tuhan, kita akan bisa menikmati Tuhan dalam hidup kita. Jadi pada hari ini itulah yang kita belajar, bagaimana integritas. Sekali lagi, bukan hanya tentang apa yang kau katakan, kau harus lakukan, apa yang kau lakukan, kau katakan. Mudahnya begitu, gampang, tarik begitu. Tapi ada kata kunci yang penting, konsisten. Konsisten, itu penting sekali. Jadi pikiran, perkataan, tindakan dalam kebenaran secara konsisten. Kalau Mandela pada saat itu berhenti
tidak melakukan apa yang kebenaran yang tetap dia pegang dalam hidupnya, maka semuanya akan selesai. Mungkin kesetaraan antara kulit hitam dan kulit putih tidak terjadi hari ini. Ya, saudara dan saya adalah pembuat sejarah. Mari ciptakan sejarah apa yang ada dalam hidup kita, tetap hidup di dalam